Belajar online seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MCTV yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kembali lagi di acara Balon. Belajar online seru dan menyenangkan hanya di MCTV. Pada episode kali ini teman-teman akan ditemani oleh Nadifa. Dan pastinya Nadifa tidak sendirian loh. Ada bintang tamu keren yang akan mengajak kita belajar bersama-sama. Siapa ya kira-kira bintang tamunya? Kita sambut Bunda Tri Pelita. Assalamualaikum Bunda Tri. Waalaikumsalam Nadifa. Apa kabarnya Nadifa hari ini? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda sudah siap mau belajar bersama sahabat MCTV? Insya Allah siap. Silahkan pun teman-teman udah nggak sabar mau dengarkan materinya. Oke. Hello everyone. Good afternoon. How are you today? I hope you are in good health and always happy at home. Okay. Today, in this occasion, we will learn about introduction or self-introductions. Jadi, sahabat MCTV, baik yang di rumah ya dimanapun Anda berada, hari ini pada kesempatan yang baik ini, kalian akan belajar bahasa Inggris bersama Bunda Tri. But before I start our material to explain to you, I would like to introduce myself. Bunda, perkenalan dulu ya. I am Tri Pelita, you can call me Bunda Tri. Today, I'll guide you how to introduce yourself in English. Are you ready to study? Yes? We are ready. Okay, if you're ready, now we start. Guys, the first things that we have to tell when we introduce ourselves is greeting. Jadi yang pertama sekali yang harus kita ucapkan ketika memperkenalkan diri itu adalah greetings. What is greetings? Greeting is salam. Kita menyapa dulu audiensnya ya. It's depend on the situation. Jadi itu tergantung dengan situasinya. You are in formal situation or informal situation. Apakah di situasi yang formal, resmi ataupun yang tidak formal atau tidak resmi. Well, jadi salam itu dalam bahasa Inggris or greetings, you have for the first one is, okay, come on, let's me write on the whiteboard. The first one is greetings. Greetings. Okay, greetings means salam. You have for the first one is hello. So you can say hello everybody, hello everyone, like that. And the second one is good morning. Yes. What is good morning? Good morning or good afternoon or good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, like that. So I explain that if you want to greeting or greet the audience, you can say hello, good morning, good afternoon, or good evening. Okay? The second one is you have to tell, of course, your name. Tentu saja yang kedua yaitu kita menyebutkan nama kita. Nah, namun it's additional, tambahan saja. Sebelum menyebutkan nama, you may say like that. Let me introduce myself. Introduce myself. Let me introduce myself. Or the other one is allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. And then the other one is I want to introduce myself. I'd like to introduce myself. And the other. There are so many ways that we can say when we open the introduction. Okay. The first one is greeting. Hello. And then we can say let me introduce myself. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya atau saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, kalau yang lebih formalnya atau yang lebih sopannya itu biasanya kita bisa menggunakan I'd like atau I would like. Ini lebih halus. I would like to introduce myself. Like this. Okay? And the next one, the step is name.
names. Jadi sahabat MCTV, setelah kita greet the audience, kita menyapa audiensnya, yang berikutnya yaitu kita menyebutkan nama. The first one is nama. How to say our name? We can use I'm blah blah blah, or I'm blah blah blah, or my name is blah blah blah, like this, or my name is blah blah blah. So the blanks you mention your name. For example, my name is Tri. My name is Nadifa, like this. Okay. So and after that, the third is you mention your possession or profession. I mean profession. Profession is profession or jobs. Jadi yang berikutnya yaitu sahabat MCTV, kita menyebutkan profession kita, profesi atau jobs kita ya. For example, I'm a teacher. Jadi teacher itu adalah profesi saya, job saya. Or if Nadifa is a student, Nadifa can say I'm a student, like this, okay? So we can use I'm a teacher or I'm a student, like this, okay? And then the next is we can mention our location. Location means where are we from. Jadi location itu kita menyampaikan atau menyebutkan kita berasal dari mana ya. For example, I'm from Lubuk Linggau, or I live in Lubuk Linggau. I come from. Nah, khusus yang expression I come from itu biasanya digunakan ketika misalnya gini, kita sedang ngomongnya posisinya di Lubuk Linggau, tapi sebenarnya kita berasalnya dari Palembang. Jadi waktu kita ngomong kita menggunakan I come from Palembang, seperti itu. And then the other way to say location is we can say our specific or detailed address. I live at Jenderal Sudirman Street 25, like this. So we use at. Jadi bedakan ya, common mistake itu biasanya kesalahan umum itu kita menggunakan in. I live in Jenderal Sudirman Street. It's not correct, incorrect. So the correct one, if we use at, we should mention the detailed address. For example, I live at Jenderal Sudirman Street 25, like this, okay? Balon belajar online Seru dan menyenangkan. Bunda Tri, setelah menemani sahabat MCTV yang di rumah di acara balon tadi, pastinya Bunda Tri haus dan lapar nih. Bener banget, ini udah harus lapar juga. Kebetulan banget Bunda, di depan kita ada makanan enak-enak banget nih. Dari dapur Hakai. Ya, dan juga nasi dan ayam bakar Kiambang Dapur Darut. Nah Bunda, jadi Bun, Dapur Ya. Hakai ini menyediakan menu Poco Jelly. Poco Jelly ini merupakan cara baru untuk menikmati Kelapa, ya, cara yang berbeda ya Bun ya. Nah, jadi biasanya kan kalau kita minum air kelapa itu hanya kelapa ditemani dengan Susu biasanya, Iya. susu atau dan sirup juga ya, Bun, ya. Kalau ini dengan dagingnya ya. Ini dilengkapi juga dengan daging kelapanya, ada jelly juga, dan di dalamnya ini juga ada buah-buahan. Pastinya menyegarkan banget kalau kita coba. Gimana kalau kita cobain dulu ya, Bun? boleh, Ya? boleh. Iya, saya cobain dulu ya, Bun. Oh my god. Seger ya, Kelihatan Bun, ya. seger banget. bentuknya aja warnanya udah Sahabat kelihatan MCTV segar. di rumah wajib banget cobain minuman ini ya. Selain menyegarkan pasti juga menyehatkan ya. Benar-benar. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini jelinya nih. Mantep. Nah gimana Bun? Hmm, Seger ya? Masya Allah Bun. Ini seger banget. Rasanya di tenggorokan itu nggak bikin sakit. Manisnya ini ya Bun ya, nggak terlalu manis ya, jadi natural ya. Manisnya pas banget. Pas banget ya. Kelihatan banget kalau ini tanpa pemanis buatan Iya, ya. betul. Jadi kalian wajib coba minuman jelly ini
caranya dengan memesan ke Dapur Hakai Lubuk Linggau. Hakai. Nah, untuk alamatnya kalian bisa menghubungi nomor WA 0853 67 17 8083 ya. Kami ulangin lagi. Ini ada nomor WA-nya di 0853 67 17 8083. Ini boleh nih satu Buruan buat Bunda. di order ya. Iya, satu buat Bunda Tri. Ya, buruan di order ya. Nyesel banget kalau nggak order. Ya, karena kita itu mengkonsumsi sesuatu itu, makanan atau minuman itu pastinya harus bermanfaat juga untuk tubuh kita. Benar. Ya, nggak hanya Nggak enak hanya sebatas aja. kenyang ya, Iya. Bun ya. Nggak Ya, hanya betul. sebatas kenyang. Dan Bun, lihat Bun. Jadi selain ada minuman, Bunda lihat nih di depan kita juga ada makanan yang pastinya enak banget nih Bun. Iya, Karena kecium dari baunya itu, Masya Allah, yummy banget kayaknya. Boleh Bun dicicipin Bun. Iya. Ini ada dari Dari mana, ikan Bun? dan ayam bakar Kiambang Dapur Darut ya. Nah, jadi di Dapur Darut ini menyediakan menu ada sate ya, ada ayam bakar, nah ada juga ikan bakar. Nah, komplit ya, Bun? Komplit. Dan juga ayam bakar dan satenya ini dilengkapi dengan nasi dan lauk-lauk lainnya. Jadi kalau kalian yang lapar ya bisa langsung pesen Dapur Darut ini ya supaya bisa mengisi perut kalian yang sedang lapar ya. Karena apa? Karena lengkap banget nih. Ya. Udah komplit ya Bun, ada Iya. nasinya, ada Nah. lauknya juga. Ada lauknya juga nih bisa dilihat Sambalnya nih. juga yang Iya. suka pedes-pedes Yang itu. suka pedes Iya, ya, betul banget. yang suka sayuran ada lalapannya juga. Boleh nih Bun dicicipin dulu Bun. Ya boleh. Satenya nih, Ayo, kayaknya Bun, enak mari, banget. Bun. Oke, boleh Bun diambil Bun. Oh, ini teksturnya juga kelihatan lembut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana Bun? Wah Bun, enak banget. Jadi Pedesnya pas tuh Bun, kalau saya suka pedesnya Bun. bener banget bagi yang suka makan sate pedas nih, ini cocok banget untuk kalian. Bumbunya itu berasa banget ya. Jadi dia itu bukan sate kaleng-kaleng yang hanya dibakar tanpa bumbu ya. Ini satenya rasanya mantap banget dan Pas juga banget di lidah. Dan juga Bunda dari tekstur dagingnya itu empuk banget ya, nggak keras. Jadi Benar. jadi enak banget kalau untuk menemani hari-hari kita kalau kita sedang lapar ya, ataupun menemani waktu santai kita. Oke, sahabat MCTV yang ada di rumah, jadi kalau mau pesen ikan dan ayam bakar Kiambang Dapur Daud ini bisa kemana Bun? Bisa pesan di Dapur Darut Ayam dan Ikan Kiambang di Jalan Nias samping Bank BRI RCA Wahid Souvenir, itu tempat alamat. Ya, untuk kontak WA-nya bisa lihat di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa pesen ya, karena rugi kalau nggak pesen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balon belajar online. Dan menyenangkan. Nadifa gimana penjelasan Bunda tadi? Apakah Nadifa sudah paham bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Iya sudah Bunda, tapi kadang Nadifa suka nggak percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu. Gini, kalau misalnya kita itu berbicara, Nadifa, tipsnya itu yang pertama, biar percaya diri itu yang pastinya yang pertama kita tatap dulu audiensnya, ya. Jadi kita lihat dulu audiensnya satu persatu. Terus yang pastinya juga memang harus ada persiapan, harus well prepare. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum kita ngomong, kita harus persiapkan dulu apa sih nanti yang mau disampaikan gitu. Jadi memang harus banyak-banyak latihan ya, Nadifa. Ya, benar. Jadi kuncinya pada banyak-banyak berlatih, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mudah loh, asalkan kita rutin berlatihnya, practice. Oke? Oke Bunda, bisa dilanjutkan lagi Bunda, karena materinya keren banget Bun.
Oke, kita lanjutin lagi ya Nadifa ya. Iya, Bunda. Karena tadi penjelasannya belum selesai. Nah, sahabat MCTV, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tadi Bunda Tri tulis ulang ya. Yang pertama ada greetings, poinnya. Yang kedua tadi say your names, ada names, mention names. Kita menyebutkan nama. Kemudian yang ketiga itu profession atau job, profession or job. Nah, yang keempat tadi kita sudah membahas location. Nah, ini sebenarnya kalau kita perkenalannya itu mau yang short introduction atau perkenalan yang singkat saja, sudah cukup seperti ini. Tapi sahabat MCTV, kita bisa menambahkan lagi informasi yang akan kita sampaikan. Or addition ya, additionalnya ya. Yang selanjutnya yaitu kita bisa menyebutkan age. We can tell our age. Age ini adalah umur. Jadi kita bisa memberikan informasi tentang umur, terkait umur kita. We have the expression, the first one is I'm 10 years old, for example. Nah, jadi kita bisa menggunakan ekspresi I'm plus your age, umur kalian, kemudian years old. For example, I'm 10 years old or I'm 25 years old, etc. And the second one is we can make it shorten. Jadi bisa dipersingkat ekspresinya menjadi I'm 10. For example, I'm 10. Nah, cukup. Batas ini saja audiensnya udah paham kok. I'm 10. Oh, berarti dia umurnya 10 tahun seperti itu. Oke, sahabat MCTV, kita lanjutkan kembali yaitu the next is family. When you want to say about your family, you have the expression. The first one is I'm from. Saya berasal dari. I'm from a family of. You mention the numbers of your family. Of 4, for example. Jadi ini memang jarang kita dengar ya ekspresi ini. I'm from a family of 4. Tapi sebenarnya ini adalah expression yang lebih tepat. Saya itu berasal dari keluarga yang jumlah anggotanya ada 4 seperti itu. Or the other way we can say I am an only child. This expression I am an only child you can use when you don't have any brother or sister. So you can say I'm an only child. Jadi saya itu anak satu-satunya seperti itu. Atau sahabat MCTV maksudnya bisa menggunakan ekspresi lain seperti I'm one of the 4 sibling. Sibling means saudara kandung. Jadi saya ini salah satu atau dari 4 bersaudara seperti itu. Oke, untuk yang poin family. So if you want to tell about your family, you can use the expression I'm an only child in my family or I'm one of the family number 4 and others. And the next, we will continue. The last one I'll give to you is about habis. It's point number 7. Habis. What is habis? Habis itu adalah hobi ya, kesukaan atau kegemaran kita. Jadi you can use the expression, sahabat MCTV bisa menggunakan ekspresi seperti I like traveling, for example. I like traveling, kemudian I like reading, I like shopping, for example. I like di situ berarti menjelaskan hobi kita ya. Nah, seperti itu aja. Jadi I like reading, for example. Or we can say my hobby is or my hobbies are. Kita juga bisa menggunakan ekspresi seperti itu. Jadi Bunda, kalau Nadifa hobinya membaca, Bunda bahasa Inggrisnya I like reading ya Bunda. Iya, betul sekali Nadifa. Jadi kita bisa mengatakan seperti itu ekspresinya. I like reading, atau kalau hobinya menulis I like writing, seperti itu ekspresinya. Gimana Nadifa? Udah bisa ya memperkenalkan dirinya nanti kalau misalnya di sekolah disuruh memperkenalkan diri, udah siap pakai bahasa Inggris bisa? Siap Bunda. Oke ya. Ya Bunda.
belajar online. Seru dan menyenangkan. Balon belajar online. Seru dan menyenangkan. Baik Bunda Tri, terakhir adakah pesan-pesan yang ingin Bunda sampaikan pada sahabat MCTV? Ya, jadi sahabat MCTV, sebelum Bunda menyampaikan pesannya untuk sahabat MCTV yang di rumah, kita kesimpulan dulu materi kita hari ini ya. Iya, benar. Jadi yang pertama itu Nadifa ingat nggak tadi apa? Ketika kita mau mengintroduce ourselves, memperkenalkan diri kita, yang pertama apa yang harus kita sebutkan tadi? Greeting. Iya, greetings. Jadi sahabat MCTV, the first is greetings. We can say hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. And the second is, yang kedua yaitu tell your name. Sebutkan namanya. For example, coba Nadifa misalnya ya. I'm Nadifa or my name is Nadifa. Okay, like that. And then the next is you tell about profession. Profession itu Nadifa berarti pekerjaan kita. Kita ini siapa loh? Misalnya Nadifa student ya, karena siswa, jadi I'm a student. Kalau Bunda itu I'm a teacher atau seorang director, I'm a director or I'm a manager dan sebagainya. Nah, kemudian kita menyebutkan location atau kita where are we from, dari mana kita berasal. Ya, we can say I'm from Lubuk Linggau or I come from Jakarta, atau kita lebih ingin menyebutkan alamat spesifik kita Nadifa. Beda lagi kita menggunakan ekspresi I live at. Saya tinggal di, sebutkan jalannya, nomornya. I live at Jenderal Sudirman Street 25. Jadi tinggalnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 25. Atau kalau memakai in itu kita cukup menyebutkan nama kotanya saja. I live in Lubuk Linggau. Jadi jangan sampai salah ya Nadifa. Sering kita dengar kan terkadang orang perkenalan itu I live in Jenderal Sudirman Street kayak gitu. Jadi yang sebenarnya itu kalau menggunakan at harus spesifik. Nah, setelah location tadi kita bisa menyebutkan juga tentang age, umur kita. I'm 25 years old. Saya 25 tahun. Nadifa, how old are you? Nadifa umurnya berapa? 9. Jadi Nadifa bisa menyebutkan I'm 9 years old. Atau kita bisa mempersingkat kalimatnya Nadifa. I'm 9. Seperti itu. Oke, the next is after age, family. It's not so important actually, tidak begitu penting ya kalau seandainya kita perkenalan secara umum itu menyebutkan family. Tapi kalau kita berkenalannya sama orang yang kita memang ingin tahu lebih jauh, sama ingin berkenalan lebih banyak, kemudian di tempat yang memang tepat ya, jadi kita bisa menyebutkan tentang family kita. Misalnya, I'm one of my family, the family for example, jadi saya itu nomor 4 dari keluarga saya, atau I'm one of the 4 siblings, kayak gitu. Saya salah satu dari saudara kandung saya, itu saya nomor 4 dan seperti itu. Kemudian setelah family kita bisa menjelaskan tentang hobbies atau what you are interested on. Jadi kamu itu kita itu hobinya di mana, sukanya di mana. Misalnya I like reading, kayak seperti Nadifa tadi sukanya membaca. Jadi kita bisa menyebutkan I like reading, I like
studying, I like cooking, dan sebagainya. Nah, itu tadi sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita tambahkan, Nadifa. Nggak sampai di situ saja, kita bisa menyebutkan mungkin favorite food, favorite drink, kita bisa menyebutkan seperti itu. Nah, yang Bunda jelaskan tadi itu sekedar short conversation aja, kalau perkenalan singkat seperti itu, jadi kita bisa menggunakan ekspresi yang Bunda jelaskan tadi. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Semoga sahabat MCTV bisa paham ya apa yang Bunda Tri jelaskan tadi. Nah, tetap semangat belajar di rumahnya ya. Terima kasih, thank you. Baik Bunda Tri, terima kasih banyak ya Bunda Tri atas waktunya hari ini. Oke Nadifa, sama-sama. Baiklah sahabat MCTV, tidak terasa ya ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di MCTV Official ya, agar kalian tidak ketinggalan program-program seru dan edukatif lainnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balon belajar online seru dan menyenangkan hanya di MCTV. Bye. Balon belajar online Seru dan menyenangkan.